Aplikasi jual beli kripto, Bitcoin, altcoin mana yang paling cuan dan mudah digunakan untuk pemula? Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel 5 menit investasi. Konten kali ini sangat menarik buat kalian yang sedang mencari aplikasi atau broker yang cocok kalau mau investasi kripto. Di sini saya akan membandingkan 5 aplikasi mulai dari Peluang, Pintu, Toko Kripto, Indodax, dan Ajaib. Disclaimer, di sini saya tidak menjelekkan salah satu aplikasi, saya hanya mereview sebagai pengguna. Saya akan memposisikan sebagai pemula dan pokoknya kalau antar mukanya nanti susah dicerna, saya nggak rekomendasiin. Ada beberapa kategori yang saya bandingkan di sini. Yang pertama adalah melihat harga kripto yang terbaru. Seperti yang kalian lihat di layar HP sekarang, ini adalah harga kripto saat ini dan jamnya sama persis dari HP yang berbeda-beda. Dan saya di sini membandingkan satu koin sama ya. Jadi kalau misalnya saya membandingkan Polygon, semuanya Polygon. Maka di sini kita bisa melihat kesimpulannya bahwasanya untuk bagian harga kripto secara real time, pemenangnya adalah pertama Indodax dengan harga termurah yaitu 9.373, disusul oleh Toko Kripto 9.399, lalu oleh Pintu 9.430, lalu oleh Ajaib 9.431, dan terakhir oleh Peluang 9.440. Perbandingan yang kedua yaitu tentang biaya top up atau deposit. Ini urutan ya, setelah kita ngelihat harga kripto, misalnya kita mau beli, sebelum beli pasti top up dulu. Nah, dari kategori ini saya akan menilai dari kecepatan uang masuk, kemudian kemudahan top up, dan juga kelengkapan pilihan bank. Di sini kita pertama buka di aplikasi Peluang dulu. Di sini ada Bank BCA, Bank Mandiri, BRI, ada semuanya bank, dan untuk e-walletnya ada GoPay dan Dana. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau di Peluang ini biayanya gratis asalkan kalian transfer 500.000 ke atas. Kalau di bawah 500.000 ke atas, kalau bank itu ada biaya 3.000. Ingat ya, ada biaya 3.000. Nah, di sini saya mungkin akan menyamakan semua lewat GoPay. Berapa biaya adminnya? Saya menggunakan e-wallet. Nah, ternyata adminnya di sini adalah 1.500 atau 1,5%. Itu untuk aplikasi Peluang ya guys. Sekarang kita ke aplikasi Pintu. Di aplikasi Pintu ini juga lumayan lengkap untuk pilihan depositnya. Ada Bank BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Hanya saja kalau di aplikasi Pintu itu gratis meskipun kalian mau deposit di bawah 500.000. Saya misalnya pakai BCA, saya mau deposit atau top up 200.000, itu nggak ada biaya admin, gratis. Nah, kalau misalnya e-wallet ini Dana misalnya lebih besar daripada Peluang. Kalau di Pintu itu 1,6. Nah, ini saya menggunakan Bank BCA, nggak ada biaya sama sekali alias gratis. Kemudian selanjutnya adalah Toko Kripto. Di Toko Kripto pilihannya tidak banyak ya. Ada Dana, BRI, link aja, ya nggak banyak lah. Kalau misalnya mau top up di sini lewat Dana aja nggak apa-apa. Tapi biayanya lebih mahal ternyata di Toko Kripto. Di sini bisa kalian lihat biayanya adalah Rp2.000. Tadi kalau Peluang 1.500. Ingat, top upnya di sini saya dengan jumlah yang sama, yaitu berapa? 100.000. Jadi nggak saya beda-bedain. Sekarang untuk Indodax. Untuk Indodax di sini ada pilihan Mandiri, BRI, BCA. Kalau mau instan ada BRI, Mandiri, BCA. Gratis juga. Nah, di Indodax ini enaknya kalau Dana itu pakai QRIS. Jadi nggak usah pusing-pusing, pakai QRIS aja, tinggal scan, kirim ke HP satunya kek atau apa kek. Biaya adminnya cukup murah, yaitu hanya Rp700.000. Ini top upnya ya. Indodax top up memang murah guys, tapi nanti kalian akan lihat kalau pas nariknya ya. Pokoknya tonton aja sampai selesai. Nah, kalau pakai QRIS itu lebih mudah, enak, nggak perlu ngaitkan aplikasi dan lain sebagainya, tinggal scan, bayar, selesai. Sekarang kita review untuk aplikasi Ajaib kalau deposit seperti apa.
Nah, untuk aplikasi ajaib juga lumayan banyak, ada Bank BRI, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Dana. Di sini saya menggunakan Dana juga. Nah, BRI agak lain lagi nih caranya. Dia pakai virtual account. Jadi kita harus buka aplikasi Dana, kemudian transfer antar bank, pilih BRI, pakai virtual account ini, lalu masukkan aja nominalnya. Misalnya di sini 100. Nah, di sini memang deposit Dana tertulis 100.000. Tapi kalau misalnya udah masuk ke saldonya itu kepotong 2.800. Bisa kalian lihat ya guys ya. Jadi juaranya ketika kita top up, yang pertama adalah pintu gratis. Indodax yang kedua, kalau di Dana hanya biaya admin 700. Yang ketiga peluang cuma 1,5 yaitu 1.500. Lalu yang keempat ada toko kripto 2.000 rupiah. Yang ketiga ada ajaib yaitu 2.800. Lalu perbandingan yang ketiga yaitu lihat spread atau selisih harga saat kita membeli kripto, koin kripto. Di sini pertama seperti biasa yaitu kita pakai aplikasi peluang. Terlihat di sana kalau harga saat ini untuk Polygon itu 9.440. Kita membelinya di sini pakai market order ya, alias pakai harga sekarang, harga pasar sekarang. Oh ya, untuk pertimbangan di kategori ini adalah yaitu kemudahan pemula dari segi antarmukanya. Kemudian misalnya di sini kan kalau kita mau top up ada mau top up berapa persen dari saldo kita, 20%, 80. Lalu yang kedua jumlah nominal yang di top upkan. Kalau pemula kan pengennya kan lebih rendah lebih bagus, bisa buat latihan dulu ya kan. Ada tuh yang 1.000. Kayak di toko kripto nanti saya bahas tuh. Di toko kripto tuh bisa kita beli koin 1.600 aja. Itulah pokoknya kemudahan antarmukanya, kemudian fitur, lalu jumlah nominal. Nah, di sini bisa 10.000 kita membelinya. Nah, dari harga yang tadi misalnya kita dikasih harga berapa itu? Tuh, tadi harganya awalnya adalah 9.440. Ternyata dikasih sama aplikasinya yaitu 9.480 ya. Ya, ternyata 9.480, maka plusnya itu sampai 40. Tapi di peluang ini kemudahannya ada banyak pilihan tipe order, ada market order, limit order, stop order sama stop limit order. Ini sangat-sangat membantu karena empat-empatnya ini ada fungsinya masing-masing. Kemudian ke aplikasi berikutnya, sekarang kita pakai aplikasi Pintu. Di Pintu misalnya saya membeli sama ya Polygon, harga di sini adalah 9.421. Kemudian saat kita membeli secara instan, di sini instan ya, dengan nominal minimal 11.000 kalau di Pintu. Harga berapa itu guys? Nah, dari harga pertamanya 9.421 dikasih harga 9.477, maka kelebihan 56 rupiah. Kecil, jangan bilang kecil, ini karena uang kita yang dibelikan itu 10.000 atau 11.000. Kalau misalnya kita belinya 10 juta maka kerasa banget ya. Makanya kalau misalnya kalian mau beli di mana aplikasi Pintu, kalian pakai limit aja, beli dengan limit order sehingga harga yang itu sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sayangnya di aplikasi Pintu itu nggak ada stop order. Kalau di aplikasi Peluang, kalau koin-koin yang belum ada mode pro-nya, kita harus membeli instan. Kekurangannya aplikasi Peluang nggak ada limit order kalau mode instan. Jadi kalau kita mau beli ya harus instan, namanya pembelian instan harga sekarang. Misalnya kalian buka aja dari Peluang, misalnya koin hamster combat, itu belum ada tuh mode pro nya. Karena belum ada mode pro, jadi belum ada tipe order, belum ada limit order. Nah, itu kasus yang dialami oleh saya ketika saya untung 30.000, saya jual niatnya mau ambil profit, ternyata saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat 1.000 rupiah. Itulah saya langsung ganti ke aplikasi Pintu. Udah ketika deposit gratis dan ada limit order, meskipun itu koin baru. Bedanya yaitu nggak ada stop ordernya. Next, kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Oh iya, untuk biaya pajak saya belum ngasih tahu ya. Kalau di aplikasi Pintu pajaknya 0,11% sama kayak aplikasi Peluang. Sama kok. Yaitu di sini ketemunya 12. Sekarang kita ke aplikasi toko kripto.
Di toko kripto ternyata Polygon ini makanya nggak saya rekomendasiin. Polygon ini nggak ada untuk transaksi IDR atau rupiah. Adanya itu, kalau jumlahnya kecil nggak bisa. Kalau jumlahnya banyak bisa. Tapi kalau jumlahnya 10.000, 9.000 buat latihan, ini untuk IDR nggak bisa. Nah makanya saya di sini memilih Meme Doge. Doge ini bisa pakai IDR ya. Di sini harganya 6.794. Jadi bukan Polygon. Nah, langsung aja kita beli, kita lihat spreadnya atau selisihnya. Nah, dari 6.794 kita dikasih harga 6.834, jadi sekitaran 40 rupiah. Ya, lumayan. Tapi di sini juga ada pajaknya yaitu 0,11%. Kemudian biaya adminnya, di sini bahasanya pakai tarif biaya CFX, nggak disebutkan nominalnya berapa, hanya persenannya aja, misalnya 0,222%. Harusnya kan disebutkan langsung aja biaya pajaknya berapa, langsung rupiahnya. Nah ini ternyata nggak ramah terhadap pemula ya, nggak ramah terhadap pemula. Lanjut ke berikutnya. Sekarang kita review untuk biaya selisih di aplikasi Indodax. Kita lihat beli Polygon IDR. Nah, di sini tuh kalian perlu ketahui Indodax sama toko kripto ada istilah IDR, USDC, USDT. Itu pemula nggak ngerti, guys. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita membeli Polygon bisa dengan uang rupiah lewat deposit pakai aplikasi Dana maupun bank. Tapi kalau misalnya USDT dari rupiah kalian harus rubah dulu ke USDT baru bisa buat transaksi Polygon pakai USDT. Nah pemula kan yang kayak gini nggak paham. Makanya kalau untuk toko kripto sama Indodax kurang ramah untuk pemula. Kalau pemula pakai pintu sama peluang itu udah sangat ramah itu dari segala fitur dan kemudahannya. Next di sini 9.375 dan saya beli, ingat semuanya pakai market order ya. Di sini saya semuanya pakai market order. Kalau warnanya agak burem maaf ya. Yang penting saya jelasin. Ketemunya berapa guys? Nah 9.375 dikasihnya 9.441, 66 rupiah. Wow lumayan banyak ya. Sekarang untuk aplikasi ajaib. Sebenarnya untuk aplikasi ajaib ini udah tereliminasi. Kenapa? Dan dibatasi untuk Polygon harus 106 rupiah. Jadi nggak bisa, kalau mau 10.000 nggak bisa. Bahkan jujur nih ngejual aja harus dibatesin. Ribet banget. Asli pemula kalau pakai ajaib nggak bisa. Akhirnya saya coba gantilah pakai hamster. Ternyata hamster yang koinnya murah 50 rupiahan itu saya dikasihnya minimalnya itu 80.000 juga. Dan kalau pas mau narik itu dikasih nominal, minimal tariknya berapa. Saya sehingga beli hamster lagi. Wah pokoknya kalau pemula pakai ajaib bener-bener dah. Jangan ini nggak ramah banget sama pemula. Ini saya sebagai reviewer ya, hanya memberikan testimoni. Jadi bukan saya mau menjelek-jelekan, karena sesuai yang saya alamin gitu kan. Biaya transaksinya juga lumayan banyak tuh. Jadinya kan 200 rupiah. Total pajaknya 117. Ada biaya transaksi sama total pajak jadinya kan. Kesimpulannya untuk selisih beli kripto itu juara satunya peluang dengan selisihnya 40 sama toko kripto 40 juga. Jadi ada dua juara satunya. Di bawahnya ada pintu dengan selisih 56 dan Indodax 66. Untuk ajaib udahlah saya eliminasi karena nggak bisa membeli kripto dengan nominal kecil. Sekarang masuk ke kategori yang keempat, yaitu apa? Kita lihat selisih dari jual. Nah kalau misalnya di peluang ini kita menjual pakai limit order atau pakai yang mode pro bisa dapat murah lumayan ya. Tapi kalau misalnya kita jual di koin yang masih baru kayak instan, kalian kalau punya aplikasi peluang pasti paham, itu waduh saya dapat untung 40 60 dapatnya cuma 10.000 bisa jadi. Wah. Oke, langsung aja ya. Di sini saya mau menjual Polygon tuh di harga 9.420 pakai market order yang sekarang saya jual semua. Di sini dikasihnya berapa tuh? Harga saat ininya 9.420, harga jualnya lebih rendah 9.373, selisihnya 47. Kenapa top upnya kecil-kecil sih 10.000? Kenapa? Karena ini sekaligus saya tuh review berapa minimal top up guys. Dan juga ini kan konten untuk pemula, jadi
nominal top up, nominal deposit itu yang kecil, nggak sampai 400 juta, 500 jutaan. Lanjut ya. Sekarang untuk aplikasi Pintu. Di aplikasi Pintu kita misalnya langsung aja jual semuanya, dikasih harga 9.344. Nah, harga saat ini 9.400 ya, maaf. Kalau harga jualnya ternyata 343, selisihnya 57. Kalau untuk aplikasi toko kripto, saya lagi-lagi gagal guys, karena di sini ada batas minimum penjualan. Makanya untuk pemula banget nih, saya nggak rekomendasiin. Saya gagal top up. Pokoknya perhitungannya di kategori ini, pokoknya jual belinya mudah dah. Mau beli ya gampang, mau jual gampang. Ini kan yang dicari pemula ya kan. Kalau misalnya beli gampang, jual susah, harus ada nominal segini-segini. Kalau suatu saat butuh 10.000 buat es teh di tengah jalan gitu kan, aus, mus, maput, pingsan gitu, butuh nih kita ngambil uang 10.000 buat es teh pakai QRIS, kan bisa. Di aplikasi Indodax kita bisa ngelihat saya jual semuanya pakai market order juga, dan berhasil. Ternyata mudah juga ketemunya. Saya dikasih harga, nah 9.411 itu harga saat ini. Harga jualnya 9.377, selisihnya 34. Ternyata kecil ya di Indodax. Lalu lagi-lagi di aplikasi Ajaib nggak bisa. Saya jual, ada batas minimum koin hamsternya. Ini sangat merepotkan. Ini masukan nih buat Ajaib. Kita itu mau beli, mau jual, ya udahlah kayak aplikasi lainnya gitu loh, dipermudah. Toh pemula kan kadang butuh latihan juga ya guys ya. Jangan dipersulit kayak gini. Tapi ya terserah sih, itu kebijakan masing-masing. Kesimpulan untuk selisih jual, Indodax ini paling murah Rp34. Kemudian peluang 47, dan juara tiganya Pintu 57. Toko kripto dan Ajaib saya skip karena tidak ada kemudahan saat menjual. Nominalnya dibatasin dan bla 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 bla. Yang terakhir yaitu kategori ketika kita narik uang. Wah, di sini kita samain aja ya. Misalnya kita narik 50.000 pertama di aplikasi Peluang. 50.000 biaya adminnya murah, 4.500. Bahkan kalau kita mau narik 13 juta sama harganya segitu, mau berapa juta sama. Karena kemarin saya udah nyoba narik 15 juta, 20 juta, ternyata sama, kenanya 4.500 di Peluang. Sangat-sangat ya rendah ya, biaya adminnya nggak banyak. Kemudian di aplikasi Pintu ternyata juga sama. Kita misalnya tarik aja di sini, tarik 100.000, ternyata di aplikasi Pintu nggak bisa 50.000. Biaya adminnya 4.500 juga biaya penarikan. Lalu di toko kripto kita tarik, tapi di toko kripto ini masuknya lama ya guys ya. 100.000 dan biaya adminnya 10.000, kita lihat di situ. Dan uang masuknya lama ke banknya. Kalau kita deposit lumayan cepet, tapi kalau narik ini agak lama di toko kripto. Kalau Pintu sama Peluang jangan tanya, narik langsung masuk ke rekening bank kita, itu kecepatannya. Nah sekarang Indodax, ini yang saya maksud tadi. Di Indodax ternyata biaya tariknya lumayan besar, yaitu Rp10.000. 10.000 ya, lumayan lah ya, kayak ke toko kripto. Sekarang lagi-lagi nih aplikasi Ajaib, kenapa aku bingung ya. Di sini ada terima, ada menu deposit dan menu kirim. Tapi menu tariknya itu kayak disembunyiin gitu loh. Kita tuh mau narik uang kayak nggak boleh gitu sih. Jadi kayak ya ada tafsiran seperti itu jadinya kan. Aku bingung juga pertama nyari ini mana nih nariknya kan, ternyata posisinya kalian lihat di mouse itu, kalian cek posisinya ternyata di profil pinggir situ. Setelah kita klik profil kita, ada di situ ada deposit sama tarik. Nah dari situ, kenapa disembunyiin di sini lah? Tinggal kasih aja kayak aplikasi lainnya itu, dompet di mana. Jadi langsung ada tuh. Udah langsung eksekusi. Di sini ternyata biaya tariknya 9.500. Kalau soal tarik, tentu saja yang pertama juaranya adalah Pintu dan Peluang. Itu murah 4.500. Yang kedua itu ada Ajaib 9.500, dan yang terakhir ada toko kripto dan juga Indodax 10.000. Yaudah guys teman-teman, itu aja perbandingan dari saya. Kalau antar muka dan lain sebagainya, saya saranin nih kemudahan fitur pasti unggul Peluang. Ini membahas masalah kripto aja ya, bukan saham ataupun investasi lainnya. Kalau misalnya mau biaya yang lebih murah cuan, itu di Pintu bisa meminimalisir
biaya kita. Di peluang itu sayangnya ada koin yang belum pro, masih light, di situ nggak ada limit ordernya. Sehingga profit kita bisa habis. Kalau misalnya di aplikasi Pintu kan walaupun koin baru ada limit order. Memang kekurangannya nggak ada stop loss atau stop limit order. Itu udah saya jelasin ya. Memang gak ada bahasa bayinya guys itu. Udah saya jelasin di video lain tentang perbedaan limit order, stop order, stop limit order. Silahkan cari aja. Yaudah guys, itu aja. Saya Z dari channel 5 Menit Investasi dan bye.